Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus." Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, "Apakah yang hendak dikatakan si Plater ini?" Tetapi yang lain berkata,
Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu." Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga dia tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas. Dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu. Ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia, oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab Kisah Para Rasul 17. Tuhan Yesus memberkati. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas di Berea, Paulus di Athena. Saudara yang kekasih, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan mengenai perjalanan Paulus, Silas, dan rombongannya ke daerah Tesalonika, yaitu sekarang disebut daerah Yunani, Eropa. Paulus berbicara di rumah Tuhan
selama 3 hari Sabat berturut-turut tentang Yesus Mesias yang sudah lahir, menderita, bangkit di antara orang mati. Paulus dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat yang sudah dijanjikan ribuan tahun. Dia memberitakan dengan terperinci sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi tidak sedikit juga yang iri hati menolak Yesus. Dan mereka membayar penjahat-penjahat untuk mengadakan kekacauan dan keributan. Lalu menyerbu rumah Yason, tempat Paulus dan Silas ada di sana, dan menyeret Paulus dan Silas kepada pembesar-pembesar kota dan berteriak-teriak memfitnah bahwa mereka mengacaukan seluruh dunia, mengajarkan ajaran sesat, mengajarkan tentang Yesus Sang Raja, berarti melawan kaisar. Demikianlah. Tetapi dengan jaminan dari Yason, maka Paulus dan Silas bisa keluar dari kota Tesalonika dengan selamat. Selanjutnya mereka pergi ke daerah Berea. Itu juga sekarang disebut daerah Yunani. Mereka kembali datang ke rumah ibadat orang Yahudi dan memberitakan tentang Yesus adalah Juru Selamat. Dicatat di ayat 11, orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mengapa? Karena mereka terbuka hati menerima firman, rela untuk diajar, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua yang disampaikan Paulus dan Silas itu benar. Jadi mereka mericek, membaca sendiri, dan dengan ilham Roh Kudus mereka diberkati dan banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Tapi datang pengacau-pengacau orang Yahudi dari Tesalonika. Mereka menghasut orang-orang di Berea, menggelisahkan hati mereka. Dan Paulus keluar dari kota Berea itu menuju ke Athena, sementara Silas dan Timotius masih ada di Berea. Saudara, demikianlah firman Tuhan disampaikan. Itu anugerah Tuhan bagi hati yang terbuka, bagi hati yang mau menerima, maka ada pertobatan dan keselamatan besar. Tetapi bagi hati yang menolak, bagi hati yang keras, maka keselamatan itu tidak dianugerahkan. Dan semakin dihambat Injil Yesus Kristus itu semakin kuat merambat. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh setia setiap hari menjadi pemberita Injil dalam perkataan dan perbuatan, agar banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Sementara Paulus ada di Athena, daerah Yunani juga saat ini, dia melihat bahwa kota Athena penuh dengan patung-patung yang disembah orang-orang di sana, patung-patung berhala. Lalu masuklah Paulus ke rumah-rumah ibadat, bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hatinya lapar haus akan Tuhan yang benar. Dan juga di pasar setiap hari dia memberitakan Injil dengan berani. Lalu ada beberapa ahli filsafat dari golongan Epikuros dan Stoa juga berdiskusi, bertanya jawab mengenai inti pengajaran Paulus. Paulus dengan tegas memberitakan Injil tentang Yesus Kristus, tentang kebangkitannya dari antara orang mati. Lalu Paulus dibawa ke sidang Areopagus dan mereka mau mendengarkan apa ajaran yang Paulus sampaikan. Dengan tegas dan berani, karena kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya, Paulus berdiri di depan sidang Areopagus dan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan,
juru selamat. Persis seperti apa yang mereka tulis di dalam banyak patung dewa-dewa. Ada sebuah mezbah yang tertulis, kepada Allah yang tidak kenal, kepada Allah yang tidak dikenal. Itu yang dari titik itu Paulus menceritakan bahwa Allah yang benar telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dia penguasa. Dia tidak dibuat dari tangan manusia. Dia tidak dibuat dari batu, dari emas. Sebab dialah yang memberi hidup dan nafas kepada semua makhluk. Dialah yang menciptakan langit, bumi, manusia, semuanya. Tuhanlah yang menentukan musim dan sebagainya. Dialah yang maha kuasa. Sebab di dalam Dia manusia hidup, bergerak, ada, dan telah dijadikan. Ya, sebab itu harus menyembah Allah yang benar. Dia akan datang menjadi hakim yang adil, menghakimi dunia. Sebab itu percaya kepadanya. Yesus Kristus, Dia juru selamat, Dia Tuhan yang telah lahir, mati, bangkit dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, mereka menghina, mengejek, dan tidak mau percaya. Paulus meninggalkan mereka karena mereka menolak pemberitaan Injil. Tetapi puji Tuhan, beberapa orang menjadi percaya dan menggabungkan diri dengan orang-orang percaya lainnya. Ada yang namanya Dionysius, ada yang namanya Damaris, dan orang-orang lain. Saudara, mari kita menggunakan hidup yang Tuhan masih berikan untuk memberitakan Injil. Tuhan beserta kita. Dia mau supaya kita pergi dan menjadi garam dan terang Tuhan. Untuk banyak orang boleh percaya kepadanya. Kalau kita setia melakukan bagian kita, seperti Paulus, seperti Silas, seperti Timotius, Tuhan beserta kita. Semua boleh datang bergantian, suka duka, diterima ataupun ditolak. Masalah mau kemenangan iman bersama Tuhan, itu ada kekuatan baru. Sampai Tuhan katakan selesai kewajiban kita di dunia ini. Dan kita akan pulang ke surga, disambut Tuhan di tempat yang tidak ada susah dan air mata. Janji ini hanya bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan taat melakukan kehendak-Nya. Amin. Tuhan memberkati kita semua menjadi pelaku firman.